Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini adalah materi tambahan ya di bab 4 ya. Jadi bab 4 ini ada sedikit yang materi yang belum Bapak sampaikan ya, yaitu mengenai elastisitas ya. Dan mudah-mudahan ya setelah materi ini kalian pelajari ya, dan nanti kalian boleh ya mengerjakan ulangan ya pada hari ini juga ya, dan nanti silakan diklik saja ya linknya di GCR-nya ya. Dan mungkin pertemuan kali ini termasuk pertemuan yang akan datang ya, itu sudah melaksanakan ya yang namanya UAS ya. Nah, untuk itu di pertemuan yang terakhir kali ini ya, Bapak menghimbau ya ke kalian agar mempersiapkan diri ya sebaik-baiknya untuk mengikuti PAS nanti ya, penilaian akhir semester nanti. Dan untuk materi penilaian akhir semester ya, untuk pelajaran Bapak ya, pelajaran ekonomi ya, itu dimulai dari bab 1 ya, dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 ya. Itu silahkan ya kalian pelajari. Dan kemudian ya tugas-tugas ya yang belum dikerjakan silahkan kalian kerjakan ya, dan silahkan dikirim ke GCR-nya, karena tugas juga itu nanti jadi bagian dalam penilaian ya. Dan ulangan juga yang merasa belum ikut susulan, silahkan ya diklik saja linknya di GCR ya, itu semuanya masih ada linknya ya. Yang merasa belum ulangan, Bapak ulangan sudah 4 kali ya satu semester ini. Dan kalau ada yang masih bolong-bolong ya, masih ada yang belum mengikuti, silakan ya untuk mencari sendirilah linknya ya. Kalian misalkan belum ulangan yang ke berapa ya, cari sendiri linknya di Google Classroom ya, itu ada ya. Dan silakan ya kalian mengikuti ulangan ya, dan nanti hasil ulangan itu akan Bapak jadikan ya sebagian penilaian untuk nilai raport nanti gitu. Oke, kita kembali ke sini ya, ke elastisitas ya. Jadi elastisitas ini sebenarnya adalah kelanjutan dari hukum ya, hukum permintaan ya. Hukum permintaan itu kan dikatakan ya, ketika harga itu naik, permintaan turun. Ketika harga turun ya, maka permintaan itu naik. Nah, di sini ya itu dibuat yang namanya ukuran ya. Jadi seberapa jauh gitu ya perubahan harga pengaruhnya terhadap permintaan gitu ya. Nah, kemudian itu diukur. Nah, diukurnya itu adalah melalui elastisitas permintaan. Berapa besar sih derajat ya pengaruhnya perubahan harga terhadap perubahan permintaan gitu kan ya. Nah, itu untuk mengukur ya berapa peka ya kan, berapa peka pengaruh harga terhadap permintaan ya. Itu untuk mengukurnya adalah dengan elastisitas permintaan ini. Ya, elastisitas permintaan itu dilambangkan ED. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P1 dibagi Q1 gitu ya. Yang mana P1 adalah harga barang awal, P2 adalah harga barang akhir, Q1 jumlah barang awal, Q2 jumlah barang akhir ya. Delta Q selisih jumlah barang ya. Itu rumusnya adalah Q2 dikurang Q1. Dan delta P selisih harga barang ya. P2 dikurangi P1. Dan satu lagi ya, dalam elastisitas, baik itu elastisitas permintaan ataupun penawaran ya, dia tidak mengenal yang namanya minus. Makanya ini dalam
tanda kurung mutlak ya. Jadi kayak gini, Q2 diambil Q1, hasilnya minus, itu tidak mengenal minus ya, dan tidak ada minus ya. Ini pun sama, P2 dikurang P1 ya, misalnya hasilnya minus, itu jangan ditulis minus, sudah ditulis bilangan bulat saja ya, karena memang dalam elastisitas itu tidak mengenal yang namanya minus gitu ya. Nah, ini ada jenis-jenis elastisitas ya, elastisitas permintaan ya. Jika atau apabila ED-nya lebih kecil dari 1, itu disebut sebagai inelastis ya. Apabila ED-nya lebih besar dari 1, itu adalah elastis. Kalau ED-nya sama dengan 1, itu uniter atau normal. Kalau ED-nya sama dengan 0, itu adalah inelastis sempurna. Kalau ED-nya tak hingga, itu adalah elastis sempurna. Oke, kita ke contoh soal. Ini ada contoh soal ya. Jadi pada saat harga mangga 20.000, jumlah mangga yang diminta sebanyak 10 kg. Nah, ketika harga mangga turun jadi 10.000, jumlah mangga yang diminta ya, jumlah mangga yang diminta 20 kg. Nah, di sini disuruh menghitung koefisien dan jenis elastisitas permintaannya. Nah, pertama kalian harus tentukan dulu ya, mana P1, P2, mana Q1 dan Q2. Nah, kalau ini sudah ditentukan, tinggal masukkan ke rumus saja. P1 itu kan harga awal, berarti harga awalnya ini 20.000. P2 adalah harga baru ya, harga sesudah ada perubahan, berarti P2-nya adalah 10.000. Q1 berarti adalah jumlah barang awal, berarti Q1-nya adalah 10. Dan Q2 adalah jumlah barang baru ya, atau sesudah adanya perubahan, Q2-nya adalah 20. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ED sama dengan delta Q per delta P dikali P1 Q1 gitu kan ya. Delta Q adalah selisih ini. Nah, selisih ini dengan selisih ini. 10 dengan 20 selisihnya berapa? Selisihnya 10. Delta P berarti selisih ini dengan selisih ini. 20.000 dengan 10.000 selisihnya adalah 10.000. Nah, tinggal dikali. P1-nya adalah 20.000. Q1-nya adalah 10.000. Nah, ini kalau dalam matematika ya, ini dicoret 3, nolnya ini coret 3, ini nolnya 1 coret, ini nolnya 1 dicoret, sehingga 2 bagi 1 hasilnya adalah 2. Nah, 2 ya, karena lebih besar dari 1 ya, maka jenis elastisitasnya adalah elastis gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke elastisitas penawaran ya. Kita lanjutkan ya dengan elastisitas penawaran atau ES. Jadi sebenarnya sama aja. Elastisitas permintaan dengan elastisitas penawaran sama saja. Rumusnya pun sama ini ya. Rumusnya pun sama. Delta Q per delta P dikali P1 Q1 ya. Dimana P1 harga awal, P2 harga barang akhir, Q1 jumlah barang awal, Q2 jumlah barang akhir, delta Q selisih jumlah barang. Ini ya rumusnya Q2 kurang Q1, delta P selisih harga barang, P2 dikurang P1. Nah, ini pun sama ya, seperti elastisitas permintaan. ES lebih kecil dari 1, inelastis. Kalau ES-nya lebih besar dari 1, elastis. Kalau ES-nya sama dengan 1 adalah uniter atau normal. Kalau ES-nya sama dengan 0, inelastis sempurna. Kalau ES-nya sama dengan tak hingga, itu adalah elastis sempurna. Nah, ini contoh soalnya ya, ini Bapak samakan saja ya dengan permintaan ya. Nah, di sini dicontohkan ya, harga mangga 20.000. Nah, pada saat harga mangga 20.000, jumlah mangga yang ditawarkan 20 kg. Nah, ketika harga mangga berubah menjadi 10.000, jumlah mangga yang ditawarkan jadi 10 kg. Nah, kemudian hitung koefisien dan jenis elastisitas penawaran ini maaf nih ya.
jenis elastisitas penawarannya. Jadi sama ya, P1-nya tentukan, P2, Q1, Q2 tentukan. Kalau sudah ditentukan tinggal masukkan ke dalam rumus ya ES. P1 berarti ini 20.000. P2 berarti ini 10.000. Q1 berarti ini 20. Q2 berarti ini 10. Nah, kita masukkan saja ED ES, maksudnya maaf ya, ES berarti selisih delta Q per delta P dikali P1 kali Q1 bagi Q1. Delta Q ya berarti adalah selisih ini. Selisih ini dengan ini 10 selisihnya. Delta P selisih ini dengan ini 10.000 selisihnya dikali P1 20.000 dan Q1 20. Ini kan coret, 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 tinggal 2 per 2. Hasilnya 1. Nah, kalau ES ya, ES-nya 1, maka jenis elastisitasnya itu adalah normal ya, atau uniter gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pembelajaran pada kali ini ya. Berarti kita materi selama 1 semester sudah selesai ya. Ya, Bapak harapkan kalian benar-benar mempersiapkan ya untuk pelaksanaan PAS ya. Pelajari lagi materi bab 1, 2, 3, dan 4 ya. Dan jangan lupa ulangan yang belum, silakan ulangan ya. Link ulangannya cari sendiri ya di Google Classroom ya. Kalian ulangan ke berapa yang belumnya gitu ya. Ya, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.